datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai sejarah pengangkatan B.J. Habibie menjadi Presiden ketiga RI. Saudara Dr. Andes Marzuki Usman MA sebagai Menteri Pariwisata. Oleh karena itu, pusat perhatian Kabinet Reformasi Pembangunan adalah peningkatan kualitas, produktivitas, dan daya saing ekonomi rakyat dengan memberi peranan kepada perusahaan kecil, menengah, dan koperasi yang telah terbukti memiliki ketahanan ekonomi. Sebelum menjabat presiden setelah Soeharto lengser ke Prabon pada 21 Mei 1998, B.J. Habibie dikenal sebagai Bapak Teknologi RI dengan sederet prestasi gemilangnya. Sejak 29 Maret 1978, ia dipercaya menempati posisi Menteri Negara Riset dan Teknologi RI. Jabatan ini diemban B.J. Habibie hingga 11 Maret 1998. Setelah itu, ia menjadi orang nomor 2 di negeri ini sebagai Wakil Presiden RI, hingga akhirnya sesuai konstitusi menggantikan posisi Soeharto yang mengundurkan diri beberapa pekan berselang. Spesialisasi keilmuan B.J. Habibie adalah konstruksi pesawat terbang yang mulai ditekuninya saat studi di RWTH Aachen University, Jerman Barat sejak 1955. Ia menjabat sebagai Presiden RI dari 21 Mei 1998 sampai Oktober 1999, yang menempatkan Habibie sebagai Presiden Indonesia dengan masa jabatan tersingkat, yakni 1 tahun 5 bulan. Meski singkat, masa pemerintahan Habibie krusial. Dia menjadi kunci masa transisi Indonesia dari rezim Orde Baru ke masa reformasi. Habibie berhasil membuat reformasi besar-besaran. Dalam bidang pers misalnya, pada era Habibie diterbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-undang itu menjadi ujung tonggak kebebasan pers di Indonesia yang pada masa pemerintahan sebelumnya sering diberedel dan dibungkam. Habibie juga melaksanakan restrukturisasi perbankan Indonesia dan memisahkan Bank Indonesia atau BI dari pemerintahan agar tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh politik. Pemisahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Selain itu, Habibie juga membuat sejarah dengan membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan rakyat Indonesia dalam pemilu. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemilu. Akibat pemberlakuan undang-undang tersebut lahir 48 partai politik baru yang ikut berpartisipasi dalam pemilu 1999. Pada era Habibie, diskriminasi terhadap etnis Tionghoa juga berhasil diakhiri setelah terbitnya Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 26 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 4 Tahun 1999. Inpres tersebut menghapuskan larangan berbicara dan mengajar bahasa Mandarin yang sebelumnya berlaku di era Soeharto. Pemerintahan Habibie mendapat kritik keras karena lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Ia dituntut mundur oleh mahasiswa karena dianggap tidak dapat menjalankan amanah reformasi. Akhirnya, pada sidang istimewa MPR 13 November 1999, pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak MPR. Kepemimpinannya pun berakhir. Demikian pembahasan mengenai sejarah pengangkatan B.J. Habibie menjadi Presiden ketiga RI. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.